Saya akan menjelaskan mengenai fungsi densitas marginal khususnya pada variabel random kontinu dari X dan Y. Seperti sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya bahwa penentuan distribusi marginal dari X dan Y pada variabel random diskrit ditentukan berdasarkan hasil penjumlahan fx, y terhadap semua nilai X atau Y-nya. Sedangkan pada variabel random kontinu, penentuan distribusi marginalnya itu ditentukan menggunakan pengintegralan dan dilakukan oleh beberapa langkah, yaitu pertama dengan menentukan fungsi densitas marginal dari X dan juga menentukan fungsi densitas marginal dari Y. Fungsi densitas marginal dari X itu bisa dilambangkan dengan f1x. Nah, jika variabel random kontinu X dan Y mempunyai fungsi distribusi bersama fx, y, maka diperoleh fungsi densitas marginalnya adalah f1 sama dengan x, integral dari min tak hingga sampai tak hingga, fungsi bersama x, y, dan diintegralkan terhadap y. Jadi, ketika kita mencari fungsi densitas marginal dari X, maka kita perlu mengintegralkan fungsi X, Y-nya itu terhadap Y. Dan juga batas-batas yang digunakan pada integralnya itu menggunakan batas-batas Y-nya. Nah, lebih mudahnya, langsung ke contoh soalnya saja. Contoh soal, diberikan fungsi densitas bersama dari variabel random X dan Y adalah sebagai berikut. Fx, Y sama dengan K, X plus 2Y untuk X dengan batas 0 sampai 5, dan Y untuk batas dari 2 sampai 6. Dan fx y sama dengan 0 untuk x dan y yang lainnya. Tentukan nilai k agar fx, y merupakan fungsi densitas bersama dari variabel random x dan y, lalu tentukan fungsi densitas marginal masing-masing. Di sini saya akan mengambil fungsi densitas marginal dari x saja. Karena dari fungsi ini kita ketahui bahwa fungsinya itu belum lengkap, maka kita perlu untuk mencari nilai k-nya terlebih dahulu. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu fungsi distribusi bersama variabel random, diketahui bahwa syarat dari fungsinya itu untuk setiap pasangan nilai xy dalam daerah asal fx, y harus lebih besar dari sama dengan 0, dan juga integral lipat 2 fx, y dx dy sama dengan 1. Nah, maka kita akan mencari nilai k terlebih dahulu melalui cara-cara tersebut, yaitu di sini kita akan mengintegralkannya terhadap x terlebih dahulu, baru terhadap y. Sehingga di sini pada integral yang luar ini batasnya merupakan batas y, dan integral yang pertama yang dalam ini batasnya batas dari x. Sehingga menjadi integral dari 2 sampai 6, integral 2 sampai 5, k x plus 2y dx dy sama dengan 1. Lalu k di sini merupakan konstanta, maka kita bisa keluarkan di luar integral menjadi k integral 2 sampai 6. Nah, di sini kita integralkan terlebih dahulu x plus 2y terhadap x, sehingga menjadi setengah x kuadrat plus 2xy. Karena tadi kan 2y tidak memuat variabel x, sehingga integralnya menjadi 2xy. Lalu dengan batasnya yaitu dari 0 sampai 5. Lalu kita substitusikan batas-batasnya ini menjadi 1/2 kalikan 5 kuadrat tambah 2 kali 5y kurangi 0. 0 karena di sini kan yang batas ini kan adalah 0, sehingga kita disubstitusikan hasilnya merupakan 0. Lalu hasil dari sini menjadi k integral 2 sampai 6. 25/2 tambah 10y. Lalu kita integralkan terhadap y. Hasil integralnya yaitu 25/2y tambah 10/2y kuadrat. Karena di sini 25/2 itu tidak memuat variabel y, maka integralnya menjadi 25/2y. Dengan batasnya yaitu dari 2 sampai 6. Lalu kita substitusikan batas-batasnya. Nah, kita mensubstitusikan batas-batasnya itu ke dalam y. Yang pertama tadi ke dalam x, yang selanjutnya kita ke dalam y, karena tadi kita mengintegralkan terhadap y. Sehingga menjadi k 25/2 kalikan dengan 6 tambah 10/2 kalikan dengan 6 kuadrat kurangi 25/2 kalikan dengan 2 kurangi 10/2 kalikan dengan 2 pangkat 2. Ini kita setelah mensubstitusikan pada angka yang besar atau pada batas atasnya, lalu kita kurangkan dengan yang disubstitusikan dengan batas yang bawah atau yang kecil, yaitu 2. Sehingga mendapatkan hasil k kali 210 sama dengan 1. Dari sini kita dapatkan nilai k-nya adalah 1/210. Sehingga kita dapatkan fungsi densitas bersama dari variabel random x dan y-nya ada seperti ini. Dan ini kita gunakan untuk menentukan fungsi densitas marginal x. Langsung saja kita menentukan fungsi densitasnya. Rumusnya tadi kan f1x sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga fx, y dy. Nah, karena kita integralkan terhadap y, jadi kita menggunakan batas-batas y, yaitu 2 sampai 6. Karena batasnya itu kita mulai dari min tak hingga. Jadi kita bisa mengintegralkan sampai 2, jadi integral dari min tak hingga sampai 2. Nah, tadi kan dari soal batas-batas ini fungsi ini akan berlaku apabila pada batas-batas ini, sehingga ketika di luar batas-batasnya ini kita akan menggunakan fxy sama dengan 0, karena untuk x dan y yang lainnya. Sehingga di sini integral dari min tak hingga sampai 2 itu dikalikan dengan 0 dy.
lalu tambah integral dari 2 sampai 6, karena ini merupakan batas yang memenuhi, jadi fungsinya tetap, yaitu 1/210 x plus 2y dy. Lalu tambah integral dari 6 sampai tak hingga 0 dy, ini perlakuannya atau sifatnya sama seperti yang di awal tadi, yang dari batas min tak hingga sampai 2. Lalu karena di sini ini fungsinya 0, maka menghasilkan hasilnya itu 0, sehingga menjadi 0 tambah integral dari 2 sampai 6 1/210 x plus 2y dy tambah ini juga 0. Jadi kita hanya menghitung integral yang tengah saja, yang ini. Karena di sini kita diminta untuk mengintegralkan terhadap y, maka kita akan mengintegralkan fungsi ini terhadap y. Nah, kita ketahui bahwa 1/210 itu merupakan konstanta, maka kita bisa keluarkan di luar integral, sehingga menjadi 1/210 integral 2 sampai 6 kali fungsinya x plus 2y dy. Kita akan mengintegralkan x plus 2y-nya terhadap y, sehingga menjadi xy plus 2/2y kuadrat. Nah, karena tadi kan x itu tidak memuat variabel y, sehingga integralnya menjadi xy. Selanjutnya, dengan batas-batas tadi, yaitu dari 2 sampai 6, kita substitusikan terhadap y. Karena yang diintegralkan tadi terhadap y, maka kita mensubstitusikan batas-batasnya itu ke dalam y. Sehingga menjadi x kali 6 tambah 2/2 6 kuadrat kurangi x kali 2 kurangi 2/2 kali 2 pangkat 2. Tadi ini caranya sama seperti tadi, yaitu dari yang substitusi batas atas dikurangi dengan substitusi batas bawah, sehingga didapatkan x kali 6 jadi 6x tambah 2/2 itu kan 1, lalu kalikan dengan anggota 36 jadi tambah 36, kurangi x kali 2 itu 2x, kurangi 2/2 itu 1, lalu 2 pangkat 2 itu 4, jadi kurangi 4. Setelah dihitung menjadi 1/210, 6x kurangi 2x itu 4x, dan 36 kurangi 4 itu 32. Sehingga didapatkan f1x-nya sama dengan 1/210, 4x plus 32 berlaku pada batas x-nya, yaitu dari 0 sampai 5. Dan f1x sama dengan 0 akan berlaku apabila x-nya itu di luar batas-batasnya tadi. Jadi kesimpulannya, fungsi densitas marginal x-nya adalah sama dengan 1/210 4x plus 32 untuk batas dari 0 sampai 5, dan f1x sama dengan 0 untuk x di luar batasnya, atau di luar dari 0 sampai 5. Nah, untuk materi selanjutnya masih tentang fungsi densitas marginal. Di sini kita harus mengetahui fungsi densitas gabungan, sifat-sifat dari fungsi densitas gabungan. Nah, untuk sifat pertama yaitu fx, y bisa sama dengan 0 untuk semua x, y di ruang A. Kemudian yang kedua, untuk integral dari fx, y dx dy sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita ke fungsi densitas marginal dari y. Jika variabel x dan y memiliki fungsi distribusi bersama f, x, y, maka untuk distribusi marginal dari y diperoleh f2y sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari fx, y dx. Nah, dimana f2y ini nantinya memiliki sifat-sifat juga, dimana f2y lebih besar sama dengan 0 untuk semua y di ruang A, dan integral dari f2y dy sama dengan 1. Ini juga berlaku untuk f1x. Nah, untuk soalnya diketahui fungsi fx, y seperti di bawah ini, dimana fx, y sama dengan 4x plus 6y per 5 untuk x lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1, dan y lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1, dan fx, y adalah 0 untuk x dan y yang lain. Tentukan fungsi marginal dari y. Nah, untuk penyelesaiannya, misalkan fungsi marginal dari y ini adalah f2y, maka kita sini menentukan f2y-nya. Sebagaimana diketahui di definisi yang awal tadi, f2y itu sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari fx, y dx. Nah, sini kan integralnya dia berjalan dari min tak hingga sampai tak hingga. Sedangkan di sini dia fungsinya terbagi menjadi 2. Untuk 0 untuk fx, y sama dengan 0 untuk x yang lain, sedangkan untuk dari 0 sampai 1 itu fx, y-nya 4x plus 6y per 5. Nah, jadi di sini bisa kita bagi menjadi 3 suku. Nah, yang pertama integral dari min tak hingga sampai 0, di mana fx, y-nya adalah 0 karena dia masuknya ke x yang lain. 0, dx-nya jangan lupa ditulis. Kemudian ditambah integral dari 0 sampai 1 dari 4x plus 6y per 5 dx, ditambah integral dari 1 sampai tak hingga dari 0 dx, karena 1 sampai tak hingga ini kan masuknya ke x yang lain. Kemudian integral dari min tak hingga sampai 0 dx ini sama dengan 0. Kemudian kita tambahkan dengan integral dari 0 sampai 1, ini 2/5-nya bisa kita keluarkan. Jadi 2/5 dikali 2x plus 3y dx, kemudian ditambah 0, karena integral dari 1 sampai tak hingga 0 dx itu 0. Kemudian karena ini 0 bisa kita hilangkan, jadi ini 2/5-nya kita keluarkan dari integral karena dia tidak memiliki variabel kan. Bisa kita keluarkan jadi 2/5 integral dari 0 sampai 1 dari 2x plus 3y dx. Kemudian 2/5 ini kita integralkan 2x plus 3y-nya terhadap x. Kita integralkan terhadap x menjadi 2/5 buka kurung
1/2 dikali 2x kuadrat. Integral dari x 2x terhadap x itu kan 1/2 dikali 2x kuadrat, kemudian ditambah integral dari 3y terhadap x, yaitu 3yx, jangan lupa batasnya dari 0 sampai 1. Kemudian ini kan 1/2 dikali 2 itu sama dengan 1. Nah, satunya kita tidak usah tulis menjadi 25 dikali x kuadrat plus 3yx dengan batasnya 0 sampai 1. Kemudian f2y sama dengan 2/5, ini kita masukkan batasnya. Kita mulai dari batas atas dulu, kita masukkan ke x-nya, dan x-nya 2/5 dikali x-nya kita masukkan batas atasnya 1 kuadrat ditambah 3y dikali 1, kemudian dikurangi batas bawahnya. Batas bawahnya di sini adalah 0. Kita kurangi x kuadrat, x-nya kita ganti 0 menjadi 0 kuadrat ditambah 3y kali 0. Kemudian kita dapatkan 2/5 dikali 1 kuadrat itu kan 1, kemudian ditambah 3y kali 1 itu 3y, ditambah 3y, kemudian dikurangi 0 kuadrat itu 0 ditambah 3y kali 0 itu 0. Jadi 2/5 dikali 1 plus 3y dikurangi 0 ditambah 0. Nah, tadi kan udah didapat f2y sama dengan 25 dikali 1 plus 3y min 0 ditambah 0. Nah, ini karena 0 tambah 0 itu 0. Kemudian bilangan apapun yang dikurangi 0 itu tetap bilangan sendiri. Nah, jadi menjadi di sini 2/5 dikali 1 plus 3y. Nah, kemudian ini bisa kita jabarkan menjadi 2/5 dikali 1 itu 2/5, kemudian ditambah 2/5 dikali 3y itu 6/5y. Atau bisa kita tulis menjadi f2y sama dengan 6/5y ditambah 2/5. Nah, di sini kita dapatkan jadi fungsi densitas marginal dari y atau f2y-nya itu sama dengan 6/5y tambah 2/5 untuk y lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1, dan f2y sama dengan 0 untuk y yang lainnya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kebebasan stokastik. Dua variabel random dikatakan bebas stokastik apabila memenuhi f(x1, x2) itu sama dengan f1, x1 dikali dengan f2, x2. Dengan f(x1, x2) itu fungsi gabungan, dan untuk f1, x1 itu merupakan fungsi densitas marginal untuk x, dan f2, x2 itu merupakan fungsi densitas marginal untuk y. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya ya. Untuk yang pertama itu diketahui fungsi distribusi bersama dari x dan y itu 10x kuadrat ditambah 6xy untuk batas x lebih dari 0 dan kurang dari 1, dan untuk y lebih dari 0 kurang dari 2, dan diketahui juga fx, y itu 0 untuk x dan y yang lain. Nah, di sini kita disuruh mencari analisis lah apakah x dan y itu bebas stokastik. Nah, baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, yang pertama kita tulis terlebih dahulu fungsi gabungan yang diketahui. Nah, lalu yang ditanya tadi apakah x dan y itu bebas stokastik. Nah, kita langsung jawab saja ya. Nah, kita ingat kembali tadi di awal kan sudah dijelaskan bahwa x dan y itu dikatakan saling bebas stokastik apabila memenuhi fx, y sama dengan f1, x1 dikali f2, x2, atau bisa kita tulis fx1 fx, y itu sama dengan f1x dikali dengan f2y. Nah, dengan f1x-nya itu sendiri merupakan sebuah fungsi densitas marginal untuk x, dan f2y-nya itu suatu fungsi densitas marginal untuk y. Nah, untuk yang pertama kita cari terlebih dahulu fungsi densitas marginal dari x-nya yaitu f1x. Nah, f1x ini kita bisa mencarinya dengan mengintegralkan fungsi yang tadi, fungsi gabungan yang tadi diketahui, kita integralkan terhadap y dengan batas negatif tak hingga sampai dengan tak hingga. Maka akan kita dapatkan integral dari negatif tak hingga sampai 0 karena batas negatif tak hingga sampai 0 itu fungsinya 0, jadi kita tulis 0, lalu kita integrasikan terhadap y ditambah batas 0 sampai dengan 2, 10x kuadrat ditambah 6xy, kita integralkan terhadap y, dan yang terakhir itu kita tambah dengan integral dengan batas 2 sampai tak hingga dari 0 juga, karena batas 2 sampai tak hingga itu fungsi gabungannya 0, dan kita integralkan terhadap y. Nah, setelah kita hitung maka yang tersisa hanyalah integral 0 sampai 2 10x kuadrat ditambah 6xy dy. Jadi fungsi ini yang nantinya kita akan integralkan terhadap y. Nah, setelah kita integralkan terhadap y didapatkan 10x kuadrat y ditambah 3xy kuadrat dengan batas 0 sampai 2. Lalu kita masukkan substitusi batas-batasnya akan menghasilkan 10x kuadrat, kita ganti y-nya karena kita tadi mengintegralkan terhadap y, jadi variabel yang kita ganti itu y, yaitu dengan batas atas 2 dan batas bawah 0, 10, jadi menghasilkan 10x kuadrat kali 2 ditambah 3x dikali 2 kuadrat dikurangi dengan 0, dan akan menghasilkan 20x kuadrat ditambah 12x. Nah, kita dapatkan f1x-nya atau fungsi densitas marginal untuk x-nya dengan batas x lebih dari 0 dan kurang dari 1. Nah, setelah itu kita
cari fungsi densitas marginal dari Y. Nah, kita bisa gunakan cara yang sama seperti yang tadi untuk mencari fungsi densitas marginal untuk X, tetapi bedanya di sini kita integralkan terhadap X. Jadi nanti batasnya juga batas dari X. Oke, langsung saja ya kita integralkan. Berarti kan sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 dari 0 dx ditambah batasnya X tadi integral 0 sampai 1, 10x kuadrat ditambah 6x ya dx ditambah integral 1 sampai tak hingga dari 0 dx. Nah, setelah kita hitung, itu akan tersisa integral 0 sampai 1, 10x kuadrat ditambah 6xy dx. Nah, jadi fungsi 10x kuadrat ditambah 6xy ini kita integralkan terhadap x, akan menghasilkan 10 per 3x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat y dengan batasnya 1 sampai 0. Kita lakukan substitusi terhadap x di sini, akan menghasilkan 10 per 3 kali 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 kuadrat y dikurangi 0, dan akan menghasilkan kita dapatkan F2Y-nya itu 10 per 3 ditambah 3Y dengan batasnya Y lebih dari 0 dan kurang dari 2. Nah, setelah kita dapatkan keduanya, yaitu fungsi densitas marginal untuk X dan fungsi densitas marginal untuk Y, kita akan cek apakah variabel random X dan Y ini bebas stokastik dengan cara apakah Fx, Y itu sama dengan F1x1 kali F2y2. Nah, tadi Fx, Y atau fungsi gabungannya kan diketahui bahwa Fx, Y itu 10x kuadrat ditambah 6xy, lalu kita sama dengan F1x seperti yang tadi sudah kita cari. F1x-nya itu kan 20x kuadrat ditambah 12x, dan F2-nya kita dapatkan 10 per 3 plus 3y. Nah, kita kalikan. Setelah kita kalikan, ternyata untuk yang 20x kuadrat ditambah 12 dikali 10 per 3 ditambah 3y menghasilkan 200 per 3x kuadrat ditambah 60x kuadrat y ditambah 120 per 3x ditambah 36xy. Nah, untuk fungsi gabungan dari x dan y yang di awal itu 10x kuadrat ditambah 6xy. Jadi di sini bisa diketahui, bisa kita simpulkan bahwa 10x kuadrat ditambah 6xy itu tidak sama dengan 20 per 3x kuadrat ditambah 60x kuadrat y ditambah 120 per 3x ditambah 36xy. Nah, karena fungsi gabungan X dan Y itu tidak sama dengan fungsi densitas marginal untuk X dikali dengan fungsi densitas marginal untuk Y, atau Fx, Y itu tidak sama dengan F1X dikali F2Y, maka dapat disimpulkan bahwa X dan Y itu tidak bebas stokastik. Untuk contoh soalnya, misalkan fungsi densitas gabungan dari X dan Y berbentuk Fx, Y sama dengan 4 per 135xy. Untuk X dari 0 sampai 3 dan Y-nya dari 1 sampai 4. 0 untuk X, Y yang lain. Tentukan apakah X dan Y merupakan dua peubah acak yang bebas stokastik. Langsung saja ke pembahasannya. X dan Y dikatakan saling bebas stokastik itu apabila Fx, Y sama dengan hasil kali fungsi marginal X dan fungsi marginal Y. Jadi yang pertama kita harus mengetahui dulu fungsi marginal X dan fungsi marginal Y-nya. Untuk mencari fungsi marginal X, yaitu karena ini merupakan fungsi densitas, maka menggunakan integral. Integral dari min tak hingga sampai tak hingga Fx, Y terhadap dy. Nah, selanjutnya kita integralkan fungsinya terhadap dy, kita masukkan batas-batasnya. Untuk y kan tadi batasnya 1 sampai 4, sehingga menjadi min tak hingga sampai 1 itu 0 dy, karena fungsi ini tidak terdapat pada batas min tak hingga sampai 1. Untuk batas 1 sampai 4 yaitu 4 per 135 xy dy, karena fungsi ini pada variabel pada batas tersebut. Untuk yang 4 sampai tak hingga 0 dy, karena fungsi ini tidak pada batas tersebut. Kita integralkan, integral dari 0 itu 0 ditambah, kita mau mengintegralkan yang y-nya saja, sehingga kita bisa keluarkan 4 per 135x ke luar dari integral, sehingga menjadi 4 per 135x integral 1 sampai 4 y dy. Integral dari 0 juga 0. Kita hitung yang integral y terhadap dy. 4 per 135x tetap kita tulis, y diintegralkan menjadi 1 per 2 y pangkat 2, batasnya dari 1 sampai 4. Ini tetap kita tulis yang 4 per 135x, kita masukkan batasnya ke dalam hasil integralnya. Setengah dikali 4 kuadrat dikurangi setengah dikali batas bawahnya 1 kuadrat, sehingga menjadi 4 per 135x, 4 kuadrat 16, ini 4 kuadrat 16 dibagi 2, sehingga menjadi 8. 1 kuadrat ini 1, sehingga tetap setengah, min setengah. Kita tulis lagi 4 per 135x, 8 kita samakan penyebutnya menjadi 2, sehingga menjadi 16, yang ini 8. 16 dikurangi 1 berarti 15 per 2.
sehingga mendapatkan 30 per 135x. Dengan ini kita coret-coretkan ini 2 kali 1530. Sehingga fungsi marginal x-nya yaitu 30 per 135x dengan x 1 sampai 4. 0 untuk x yang lain. Selanjutnya kita mencari fungsi marginal dari y. Caranya juga masih sama seperti tadi, namun kalau untuk mencari fungsi marginal y, kita integralkan terhadap dx. Kita integralkan batasnya x tadi kan 0 sampai 3. Sehingga ini kita dapat tulis min tak hingga sampai tak hingga fx, y dx sama dengan integral min tak hingga sampai 0 dx, karena fungsi ini tidak terdapat pada batas min tak hingga sampai 0. Untuk yang batas 0 sampai 3 kita tulis fungsinya karena fungsi ini memang pada batas tersebut, 4 per 135x dx ditambah batas dari 3 sampai tak hingga 0 dx, karena fungsi ini tidak terdapat pada batas 3 sampai tak hingga. Kita integralkan masing-masing, integral dari 0, integral ini bisa kita keluarkan, 4 per 135y keluarkan dari batas integral, sehingga di dalamnya hanya terdapat 0 sampai 3x dx ditambah integral dari 0. Ini tetap kita tulis, ini 4 per 135y, kita integralkan x terhadap dx menjadi 1 per 2x pangkat 2. Ini kan ada rumusnya, untuk pengintegralan itu 1 per n plus 1, n plus 1 x pangkat 2. Untuk mengintegralkannya itu 1 per n plus 1 x pangkat 2. Nah, kita masukkan batasnya 0 sampai 3. Sehingga kita substitusikan batasnya ke dalam fungsi ini. Sehingga mendapat, ini tetap kita tulis 4 per 135y setengah, batas atasnya 3 kuadrat dikurangi setengah, batas bawahnya 0 kuadrat. Untuk ini tetap kita tulis 4 per 135y, kita kuadratkan 3 kuadrat 9 menjadi 9 per 2. 0 kuadrat 0, setengah kali 0, 0. Sehingga mendapatkan 4 per 135y 9 per 2. Kita bagi, coret 2 sama 4. 4 menjadi 2 sini. Terus 2 dikali 9, 18, 135 dikali 1, 135y. Sehingga fungsi marginal y-nya yaitu 18 per 135y dengan y 0 sampai 3. 0 untuk y yang lain. Selanjutnya kita akan mengecek apakah fx, y itu sama dengan fungsi marginal x dikali fungsi marginal y. Kita ketahui fx, y itu di soal 4 per 135xy. Ini, dan fungsi marginal x-nya itu tadi 30 per 135x, dan fungsi marginal y-nya itu 18 per 135y. Ini bisa kita sederhanakan, dibagi 5 menjadi 6 per 27x, ini dibagi dengan 3 menjadi 6 per 45y. Sehingga langsung bisa kita operasikan, 6 kali 6, 36, 27 kali 45, yaitu 1215xy. Dan ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 4 per 135xy. Sehingga terbukti bahwa hasil kali fungsi marginalnya itu sama dengan fungsi aslinya. Jadi, x dan y dikatakan dua buah peubah acak yang bebas stokastik karena hasil kali dari kedua fungsi densitas marginalnya sama dengan fungsi densitas awalnya.